Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang saya presentasikan ini yaitu pada pertemuan 5. Sebelumnya pada set 1 ini saya akan memberitahu tentang universitas saya dari sejarahnya. Ya, universitas saya ini adalah Unpam. Unpam ini kepanjangan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang didirikan pada tahun 2000 oleh Yayasan Primajaya yang diketuai oleh Dr. Andes Bayan. Namun, karena ketidakmampuan Yayasan Primajaya dalam mengelola suatu universitas, maka mereka pun mengalihkan kepemilikan dan pengolahannya kepada Yayasan Tasmita Jaya pada awal tahun 2005. Setelah berganti manajemen, maka berganti pula lah tujuan yang ingin dicapai Universitas Pamulang. Tujuan dari Yayasan Tasmita Jaya adalah mewujudkan suatu sarana pendidikan yang murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Ya, di set kedua ini saya akan memberitahukan judul dan identitas saya. Judul yaitu Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi. Identitas saya dan nama saya Muhammad Mesalegi Sidik dan NIM 18 10 11 465, kelas 06 TPLP 007, tempat tanggal lahir Purworejo 16 Agustus tahun 2000. Tujuan presentasi saya ialah untuk mengetahui apa itu sistem informasi, organisasi, dan strategi, mulai dari pengertian, fungsi, tujuan, dan sebagainya. Di sini adalah materi yang ingin saya bahas. Yang pertama ialah sistem informasi, kedua organisasi, ketiga strategi. Yang pertama ialah sistem informasi. Sistem informasi yang pertama ini adalah pengertiannya. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Pengertian informasi menurut Pak Ali dari McLeod. Pengertian sistem informasi menurut McLeod adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Yang kedua adalah Erwan Arbi. Erwan Arbi berpendapat bahwa pengertian sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan, pengolahan transaksi harian, bantuan, dan dukungan operasi. Sistem ini bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Yang ketiga itu O'Brien. O'Brien menyatakan bahwa pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh orang-orang, hardware atau perangkat software, perangkat lunak, jaringan komputer, serta jaringan komunikasi dan database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang bentuk organisasi. Selanjutnya yaitu John Navas, John F. Nash. Menurut John, pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditunjuk untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya terakhir adalah Alter. Sedangkan Alter memiliki pendapat tersendiri. Pengertian sistem informasi ialah sebagai tipe khusus dari sistem kerja di mana manusia dan atau mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan atau jasa bagi pelanggan. Yang selanjutnya adalah tujuan input sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya.
Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama adalah relevance, tepat kepada orangnya. Di sini tepat kepada orangnya dalam arti ketika sistem informasi itu disebarluaskan harus tepat, jangan sampai terjadi kesalahan dalam menyebarkan sistem informasi, karena sistem informasi ini uh, belum tentu dapat diterima oleh masyarakat ramai, karena setiap orang ini memiliki asumsi yang berbeda-beda. Jadi ketika menyebarkan sistem informasi harus tepat pada orang yang tepat. Yang kedua adalah timelines, tepat waktu. Ya, sistem informasi ini harus tepat waktu. Jadi ketika ada suatu informasi atau yang lain sebagainya yang mencakup untuk diberikan kepada masyarakat, disebarluaskan harus tepat waktu agar tidak terjadinya kabar itu simpang siur atau hoax. Akurasi, akurat atau tepat nilainya. Ya, di sini informasi harus akurat karena untuk disebarluaskan. Kemudian ada fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. Menjamin ketersediaan, kualitas, dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang terakhir ialah mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi yaitu komponen input data yang masuk dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen model. Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Komponen output, hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat ialah komponen teknologi. Alat dalam sistem informasi teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Komponen hardware. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk alat penyimpanan informasi. Hardware adalah tempat menampung database untuk memperlancar kerja sistem informasi. Komponen software. Software atau perangkat lunak merupakan tempat yang berfungsi untuk mengolah, menghitung, sekaligus memanipulasi data. Software mengambil data dari hardware untuk menciptakan informasi berkualitas. Komponen basis data yaitu kumpulan data yang berhubungan dan tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang terakhir, komponen kontrol. Komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Selanjutnya, ciri-ciri sistem informasi. Berikut ciri-ciri sistem informasi. Yang pertama, baru. Informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Dikarenakan informasi yang baru ini lebih baik langsung disebar karena untuk agar yang tidak terjadi kabar simpang siur. Yang kedua, tambahan. Informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Yang ketiga, kolektif. Informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Penegas. Informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Selanjutnya, contoh sistem informasi. Yang pertama, knowledge work system. Knowledge work system ini merupakan jenis sistem informasi yang memuat berbagai informasi terbaru
mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimuat selanjutnya dapat diakses oleh manusia, oleh semua penggunanya dan digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah. Yang kedua ialah Office Automation System. Office Automation System adalah sistem yang bertugas untuk menggabungkan beberapa peralatan IT dalam suatu jaringan dan dipusatkan pada suatu server tertentu. Penggabungan peralatan IT dari anggota atau pekerja bertujuan untuk mempermudah serta memberikan efisiensi dalam hal komunikasi. Yang ketiga ialah Transaction Processing System. Sistem informasi jenis ini biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan atau operasional tertentu secara rutin. Contoh operasional rutin yang dimaksud adalah seperti melakukan transaksi keuangan, registrasi ulang secara berkala, dan lain sebagainya. Lanjut di materi kedua yaitu organisasi. Yang pertama adalah definisi dari organisasi. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi. Ada yang cocok satu sama lain dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang yang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah pengertian dari organisasi. Organisasi yaitu dari bahasa Yunani organon, alat, merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan tiga sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Selain itu, organisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan atau entiti yang terdiri dari banyak orang, biasanya berupa institusi, asosiasi, atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Selanjutnya, pengertian organisasi menurut para ahli. Beberapa ahli pernah menjelaskan definisi organisasi, diantaranya adalah Stoner. Menurut Stoner, pengertian organisasi adalah sebuah pola hubungan-hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Stephen Robbins, pengertian organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya, menurut James Money, pengertian organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Chester I. Bennett, definisi organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya, menurut Dr. Andos Haji Wahyu Hasibuan, pengertian organisasi adalah sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlakukan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, Max Weber. Organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu. Yang terakhir, menurut Siagian, pengertian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama serta terikat secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang ditentukan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seorang atau kelompok orang yang dikenal sebagai bawahan. Selanjutnya, Paul Preston dan Thomas Zimmer. Organisasi adalah
suatu kumpulan orang yang telah disusun dalam sebuah kelompok-kelompok yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya, Philip Selznick. Pengertian organisasi adalah suatu peraturan personil berguna dalam mempermudah dalam melakukan pencapaian dari beberapa tujuan yang sudah ditetapkan lewat alokasi tanggung jawab dan fungsi atau through the allocation of function and responsibilities. Selanjutnya yang terakhir adalah menurut Thomson. Pengertian organisasi adalah suatu perpaduan antara beberapa anggota khusus yang sangat impersonal dan rasional yang saling bekerja sama dalam mencapai berbagai tujuan yang spesifik yang sudah diumumkan. Selanjutnya, karakteristik umum organisasi. Karakteristik umum organisasi yang pertama ialah pembagian jenis pekerjaan secara jelas dan terspesialisasi. Yang kedua, organisasi tersusun atas hierarki kewenangan. Yang ketiga, kewenangan dibatasi oleh seperangkat aturan dan prosedur. Aturan menciptakan sistem yang universal dan tidak memihak. Yang kelima, penilaian karyawan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme, bukan karena hubungan pribadi. Yang terakhir, organisasi menganut prinsip efisiensi memaksimalkan keluaran dengan memasukkan yang terbatas. Selanjutnya, hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi. Faktor mediasi atau penghubung. Pertama, lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan yang terakhir, keputusan manajemen. Tujuan organisasi yang pertama ialah tujuan jangka pendek. Tujuan organisasi jangka pendek nantinya akan menjadi acuan untuk tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi awal-awal tujuan organisasi ini adalah tujuan pendek. Jika tujuan pendek ini sudah tercapai, maka bisa naik ke atas, yaitu yang kedua jangka menengah. Ya, jangka menengah ini adalah 1 tahun hingga 3 tahun. Setelah mencapai 3 tahun, maka bisa naik lagi menjadi jangka panjang, yaitu 3 tahun hingga 5 tahun. Yang selanjutnya, tujuan organisasi secara umum. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Yang kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah dibagi dengan baik. Yang keenam, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Yang terakhir, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Fungsi organisasi yaitu memberikan arahan. Jadi di sini setiap orang yang ada di organisasi itu dilatih diberi arahan agar dia ini tahu bagaimana ketika menjalankan organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan skill. Jika contohnya jika organisasi itu ialah bergerak di bidang IT, maka bisa ditingkatkan skill dari organisasi tersebut, yaitu misalnya dengan cara membuka peluang usaha melalui skill yang ada. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman baru. Jika seseorang memasuki organisasi, maka ia akan mendapatkan pengalaman baru, mulai dari pengalaman luar, karena setiap organisasi ini ialah tidak secara internal tapi juga eksternal, yaitu bisa berhubungan dengan organisasi lain untuk menambah pengalaman baru. Yang keempat, mampu artikulasi dan organisasi. Ya, untuk fungsi yang satu ini jika bergabung dengan organisasi yang karena bisa dijadikan sebagai bentuk
dari kontrak institusionalisme dengan partisipan aktif, di mana hal yang dimaksud tersebut adalah forum diskusi dan negosiasi, norma dan rekrutmen. Fungsi organisasi selanjutnya ialah memberikan kontribusi yang memiliki arti penting untuk berbagai aktivitas yang bersifat normatif. Yang selanjutnya ialah komponen organisasi. Tujuannya, yang pertama adalah tujuan, merupakan motivasi, misi, sasaran, maksud dan tujuan yang dicapai dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya struktur. Struktur organisasi adalah susunan komponen unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan. Sistem. Setiap organisasi, baik formal maupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang, yaitu 2 atau lebih, memiliki tujuan. Setiap organisasi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, saling bekerja sama. Di dalam organisasi ini wajib untuk bekerja sama sesama anggota. Karena organisasi ini mengajarkan arti dari kesolidaritasan. Yang keempat, adanya peraturan. Setiap organisasi pasti memiliki aturan masing-masing yang ada pada organisasi tersebut yang dibentuk untuk agar tidak keluar dari konteks dari visi misi yang ada. Yang terakhir, pembagian tugas dan tanggung jawab. Jadi setiap organisasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Karena di dalam organisasi terdapat pemimpin yang dimana tugas untuk memimpin, ada juga sekretaris, bendahara, wakil ketua, dan lain sebagainya. Manfaat organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, karena di dalam organisasi ini yang tadi dibilang yaitu berhubungan dengan eksternal. Dalam arti ketika berhubungan dengan organisasi di luar, maka dari itu akan menambah pengalaman dalam berkomunikasi. Yang keempat, dapat mencapai tujuan. Dengan masuknya organisasi, dapat mudah untuk memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan yang bersama. Kemudian menjadi motivasi dalam membuatkan jiwa pemimpin. Jadi dalam organisasi ini seperti seorang ketua gitu akan belajar bagaimana caranya memimpin jika suatu hari nanti bisa menjadi yang namanya pemimpin di suatu perusahaan yang besar. Yang keempat, mampu memecahkan masalah yang ada. Dengan berorganisasi pasti ada yang namanya musyawarah. Karena musyawarah ini sangat bagus untuk memecahkan semua masalah yang ada. Yang terakhir ialah memperluas wawasan yang dimiliki. Wawasan yaitu didapatkan dari pengetahuan mulai dari internal maupun eksternal dengan pengalaman-pengalaman yang ada, yaitu memperluas pergaulan dan mengatur waktu. Ya, memperluas pergaulan karena tidak hanya organisasi yang tadi dibilang internal, Pak. Jadi ada eksternal juga, dan mengatur waktu. Dalam arti mengatur waktu ini kita tahu bagaimana caranya kita bersosialisasi di internal dan bagaimana cara mengatur waktu untuk bersosialisasi di lingkungan eksternal. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, karena di organisasi ini harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, karena itu dididik dari awal masuknya pertama organisasi. Yang terakhir, memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan. Jadi di dalam organisasi ini kita diajarkan dengan mental yang harus kuat, karena organisasi ini tidak hanya melakukan kegiatan
sesuai pada bidangnya. Misalnya organisasi IT tidak mungkin di IT terus, pasti ada yang namanya yaitu kita berorganisasi di lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara bersosialisasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah materi dari strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Pengertian strategi menurut para ahli. Yang pertama, siagaan. Menurut siagaan, serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan ke semua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, Robinson. Strategi merupakan rencana dari perusahaan yang mencerminkan kesadaran suatu perusahaan tentang kapan, di mana, serta bagaimana mereka harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan tujuan dan maksud tertentu. Peirce. Strategi suatu rencana dari suatu perusahaan yang mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai kapan, di mana, serta bagaimana harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya, Shafrizal. Strategi merupakan suatu cara untuk dapat mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Yang pertama, strategi biaya kepemimpinan, strategi diferensiasi, yang ketiga, strategi inovasi, yang keempat, strategi pertumbuhan, yang kelima, strategi aliansi. Strategi pada informasi, yang selanjutnya strategi pada sistem informasi. Strategi sistem informasi merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan arah dan tujuan suatu organisasi atau perusahaan ke depannya. Perencanaan strategis yang tersusun dengan baik dan terarah akan berpengaruh positif terhadap proses ataupun kelangsungan suatu organisasi dalam menyelaraskan gerak langkah dengan visi yang telah direncanakan pada tahap awal dan dapat membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategi pada organisasi. Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Ya, ini adalah akhir presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.